Selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 3 dan 4. Saya bacakan bagi saudara. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nah, saudara, di dalam kehidupan manusia, ya, kita pasti mengalami yang namanya ujian, cobaan, dan tantangan. Termasuk juga sebagai umat Tuhan, kita juga mengalami pengalaman yang sama. Nah, saudara, apa maksud Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat berkata bahwa maksud semuanya itu adalah untuk memurnikan iman kita. Artinya untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih dewasa dan kuat di dalam iman. Ya. Nah, saudara, tetapi di lain sisi pencobaan itu juga bisa menjadi satu kemungkinan bagi seseorang untuk mengalami justru imannya semakin terpuruk atau kehidupannya semakin terpuruk, ya. Nah, apa yang menentukan hal itu? Jika ia menyikapinya dengan tidak benar, ya. Nah, karena itu bagaimana supaya iman kita tidak terpuruk ketika kita sedang menghadapi pencobaan? Yaitu bagaimana kita menyikapinya dengan benar. Bagaimana kita bergantung dan berpegang pada prinsip yang benar ketika kita menghadapinya. Saudara, Tuhan Yesus ketika hidup dalam dunia ini, dia pun juga mengalami pencobaan, ya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pengalamannya ini, dia senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Ketika iblis datang kepada dia, ya, mencobai dan menggoda dengan menawarkan segala hal yang kelihatannya menarik, tetapi bertentangan dengan maksud Allah, ya. Nah, pada dasarnya iblis ingin atau berusaha untuk menarik Yesus, ya, dari ketaatannya kepada Bapaknya. Tapi kita melihat ketika Yesus menghadapi berbagai pencobaan ini, ia selalu berpegang kepada firman Tuhan. Nah, setiap kali Yesus menjawab iblis, ia berkata, "Ada tertulis." Ya. Artinya Tuhan Yesus berpegang kepada kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci. Itulah yang menjadi kunci kemenangan Yesus dalam menghadapi pencobaan yang datang. Nah, saudara, sebagai murid Kristus, kita pun juga harus berpegang kepada firman Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan, ujian, dan cobaan dalam kehidupan ini, ya. Nah, ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, maka pemahaman itu akan menolong kita untuk melihat apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengikuti apa yang menjadi ajakan atau tipuan dari iblis, sehingga kita terhindar dari tipu muslihat iblis. Nah, saudara, karena itu kita perlu dengan tekun tetap belajar, ya, tetap merenungkan firman Tuhan, sehingga kebenaran itu menolong kita. Ketika pencobaan datang, ketika tantangan hidup datang, kebenaran yang sudah kita pahami itu kemudian akan muncul di dalam hati kita, muncul dalam pikiran kita, mengingatkan kita, menuntun kita, sehingga kita tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana bisa menghadapi pencobaan itu dengan baik, sehingga iman kita tidak jatuh, sebaliknya semakin dimurnikan, semakin dikuatkan. Nah, saudara, lewat pengalaman menghadapi pencobaan itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi pencobaan dengan benar, yaitu dengan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita sebagai murid-murid Tuhan, kita juga dengan tekun berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dengan senantiasa belajar merenungkan kebenaran itu dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.